Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini keutamaan keluarga harmonis. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Kita sering membaca di dalam undangan-undangan pernikahan. Selalu muncul terjemahannya. Surat Ar-Rum 21. Marilah kita fahami baik-baik bahwa ayat ini memberikan suatu petunjuk yang luar biasa, yang tersirat. Yang pertama adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah telah memberikan satu kepastian bahwa Allah menciptakan istri-istri kalian dari jenis diri kalian sendiri. Artinya jodoh merupakan satu takdir Allah. Bukan keahlian mencari, tidak. Keahlian mencari jodoh itu adalah ikhtiar, fahala. Semakin banyak mencari dan banyak kegagalan, fahalanya semakin banyak. Apabila dilaksanakan dengan baik dan terpuji. Tapi sebaliknya, ketika dia mengumbar nafsunya, maka berlimpahan dosa. Pencarian ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah secara syar'i. Kemudian yang kedua, Allah memberikan petunjuk, jadikanlah perkawinan ini mendatangkan kasih sayang. Ketika takdir datang, ada penilaian, ada yang harmonis, serasi secara kasat mata. Ada yang berbeda sifat, karakter, kebiasaan. Dan ada yang didasari dengan perasaan-perasaan tidak suka, terpaksa dan sebagainya. Itulah takdir yang ada. Tapi itu takdir. Ketika terjadinya akad nikah, ijab kabul, itu artinya Allah telah meridhoi, Allah telah mentakdirkan. Tanpa adanya ijab kabul, maka bukanlah satu pernikahan. Maka suka tidak suka, senang tidak senang, bangga tidak bangga, ini hendaknya diterima dengan senang hati, dengan ikhlas dan bangga dan penuh rasa syukur. Pahalanya akan berlipat-lipat dan Allah akan menilai. Jadi perjuangan hati, perjuangan fisik, perjuangan apa saja ada dalam catatan malaikat. Catatan malaikat akan menilai. Wah, si A, si B terjadi goncangan perasaan, tapi dia terima, dia ikhlas, dia sambut dengan rasa syukur, maka berlipat-lipat pahala. Fankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Di dalam surat An-Nur 32 ada kewajiban kita untuk mencarikan orang-orang yang sendiri. Kawinkanlah, fankihul ayyam, orang-orang yang sendiri. Apabila sudah waktunya. Dari hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang telah memenuhi syarat. Dan apabila mereka miskin, Allah menjanji akan Allah cukupi kebutuhannya. Jangan ada rasa ketakutan. Maka hakikatnya ketika orang menikah adalah senang dulu, senang. Karena jaminan rezeki Allah akan turun ketika dia mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau salah menyikapi, maka Allah akan memberikan hukuman, azab, kesulitan dan sebagainya. Karena itu keutamaan di dalam membangun keluarga harmonis ini sangat penting, semata-mata mendapatkan ridho Allah. Jadi mereka yang mampu membangun keluarga harmonis, karena sesuai dengan ayat yang tadi,
agar terjadi rasa ketentraman jiwa. Ini yang harus diperjuangkan. Niat karena Allah, untuk Allah, harus disikapi dengan ikhlas dan hati, diperjuangkan. Sehingga muncul adanya kasih sayang dan rahmat dari Allah. Maka upaya-upaya yang ada semata-mata selalu berpikir ini menjadi sarana ridhonya Allah, menjadi jalannya mendapatkan ridho Allah yang besar. Karena an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, riwayat Ibnu Majah. Bagi mereka yang mengikuti sunnah, maka ini menjadikan sesuatu ibadah yang luar biasa. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Ada anjuran bagi mereka yang sudah mapan untuk mengarah ke sana segera. Jangan menunda-nunda. Kemudian yang kedua, jadikanlah tauladan bagi keluarganya. Bagi bapaknya, suaminya menjadi tauladan kepada anak dan istrinya. Bagi ibu menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadilah kalian yang terbaik. Dan saya, kata Rasulullah, menjadi yang terbaik untuk keluargaku. Jadi keteladanan, bagaimana membangun keteladanan ini tentunya ada jiwa pendidik. Pendidik itu ya tentu sabar, memahami, memaklumi. Sebagaimana di dalam surat At-Taghabun Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara kalian, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang terjadi adanya satu perselisihan, adu lakum, bahkan menjadi permusuhan, fahdharuhum, maka bagi para pimpinan rumah tangga, hindarkanlah terjadi ini. Bagaimana mengkondisikan, jangan malah menimbulkan, bahkan menjadi penyulut atau yang menjadikan munculnya satu perselisihan. Jangan. Kita mengkondisikan supaya terhindar itu. Bagaimana cara memberikan keteladanan tadi? Teladan yang baik. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, maka hendaknya maafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, jika kalian memaafkan dan menyikapi dengan baik dan memintakan ampunan supaya anak istri kalian tidak diazab oleh Allah, mintakan ampunan. Ikhlaskan. Jangan dipendam rasa jengkel, rasa kecewa, rasa tidak suka, rasa marah. Jangan, ikhlaskan. Ini lebih baik. Wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memintakan ampun, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di dalam Taghabun ayat 15, Allah mengingatkan, memang anak dan harta kalian adalah ujian. Maka jika kalian bisa menyikapi dengan baik, maka di sisi Allah lah pahala yang luar biasa. Maka berpikirlah untuk bisa menyenangkan kepada keluarganya dan berlakulah bijak, sabar, ikhlas, penuh kasih sayang, sehingga mereka merasakan kasih sayang dan selalu berpikir positif. Kemudian yang ketiga adalah jadikanlah keluarga ini sebagai ladang ibadah. Artinya ada satu kebanggaan, suatu kesenangan karena apapun yang dialami menjadi pahala-pahala yang luar biasa. Para suami, para istri, para anak yang bisa melakukan yang terbaik untuk keluarganya itu ladang-ladang ibadah. Tidak akan sia-sia karena Allah sudah memberikan satu hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan tidak ada yang melebihi daripada hadiah-hadiah setelah orang itu meninggal, adalah sebagaimana disebutkan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin.
Shadaqatun jariyah, ilmu yantabu bi, awwaldun sholih yad'ulah. Apakah ilmu kita sudah banyak bermanfaat, ataukah kita meninggalkan harta yang bermanfaat atau yang menjadi jariyah, misalnya pendidikan, sekolah, masjid dan sebagainya, atau anak soleh. Artinya anak soleh, anak yang taat kepada Allah, maka orang tuanya mendapat pahala sebesar pahala yang didapatkan anak. Maka berbahagialah. Maka siapkan, didiklah anak kita supaya menjadi anak soleh. Mudah-mudahan ini memberi motivasi kita di dalam membangun keluarga harmonis, sehingga bisa mencapai, mendapatkan keridhaan, mendapat rahmat dari Allah sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.